Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama Elisa Ismiati dari kelas 6 akuntansi. Nah, di sini saya ditemani sama Mama akan menjelaskan mengenai audit. Nah, di sini materi yang akan saya bahas dan Mama itu pertama apa itu audit dan pentingnya audit seperti apa, lalu fungsi audit itu apa saja, dan manfaat atau keuntungan dari audit untuk masyarakat awam. Oke, sebelumnya Mama tahu gak tentang audit? Audit itu apa? Belum tahu, makanya Mama mau nanya audit itu apa. Tapi Mama pernah dengar kata audit? Dengar sih sedikit-sedikit tentang apa tuh? Seperti pemeriksaan akuntansi. Oh iya, pembukuan apa buat hitungin pajak, pembukuan mau kayak warung apa gitu. Betul. Nah, jadi audit itu adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Gitu. Jadi dengan adanya audit ini kita dapat melakukan pemeriksaan atau evaluasi tentang informasi ini benar atau enggak adanya, seperti itu kan, yang lebih teliti, lebih jeli gitu, lebih jeli sesuai dengan kriteria. Jadi kayak kita memeriksa kebenaran gitu, informasi ini betul atau enggak gitu kan. Jadi harus diaudit gitu dengan adanya bukti audit yang dilampirkan gitu. Nah, audit juga tuh harus dilakuin sama orang yang kompeten dan independen. Kompeten berarti orang yang mampu di bidang audit kan, Mak. Jadi gak asal orang yang mengaudit laporan keuangan perusahaan misalnya. Dan independen berarti si auditor ini harus independen, harus bersikap netral, aplikasi gitu ya. Aplikasi. Jadi harus gak mudah dipengaruhi gitu, harus independen. Nah, orang yang melakukan audit itu disebut auditor. Namanya auditor. Nah, para auditor ini melakukan audit secara rutin, laporan keuangan perusahaan kan. Iya. Jadi apa sih sebenarnya yang diaudit itu kan? Pasti Mama bingung kan? Iya, apa itu? Makanya nggak tahu mau nanya ini apa itu. Jadi yang diaudit itu adalah data yang dapat diukur seperti laporan keuangan, SPT pajak penghasilan, atau data yang lebih subjektif seperti sistem komputer atau operasi manufaktur. Nah, jadi kan kita kalau mau audit harus atau memeriksa harus ada bukti kan? Iya. Harus dilampirkan bukti. Apa sih bukti audit? Nah, bukti audit itu adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, itu namanya bukti audit. Sama aja kita misalkan dapat informasi A misalkan, ini benar atau enggak informasi ini. Nah, kita cari buktinya kan. Nah, apa sih bukti audit itu jenisnya gitu kan? Nah, jenisnya itu bukti audit data elektronik dan data transaksi misalkan laporan keuangan, data transaksi, terus komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi auditor, berarti ini hasil observasi auditor langsung ke perusahaan misalkan yang diaudit atau klien gitu kan, langsung ke lapangan. Terus kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien gitu kan. Nah, sekarang ada jenis-jenis audit, ada 3. Yang pertama, audit operasional. Berarti itu audit tentang operasinya kan? Kan? Jadi audit operasional itu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode misalkan gitu. Jadi dia itu lebih mengaudit kepada proses operasinya gitu, operasinya. Nah, yang kedua audit ketaatan. Berarti ini tuh mengauditnya itu pihak yang diauditnya itu ditentuin apakah si pihak audit ini mengikuti sesuai dengan prosedur atau aturan gitu kan, atau dia taat sama aturan itu. Nah, yang ketiga audit laporan keuangan. Nah, ini udah jelas berarti ini tuh mengaudit laporan keuangan kan, sesuai apa enggak gitu kan. Lalu menurut Mama seberapa pentingnya sih audit? Buat
masyarakat awam malah penting kali, apalagi kan buat ngituin keterangan apa-apa, buat ngituin masyarakat apa yang nggak tahu gitu. Makanya penting itu kali audit itu. Iya. Nah, iya benar. Pentingnya audit ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kan mengenai informasi betul atau enggaknya, wajar atau enggaknya informasi itu gitu kan. Nah, untuk menilai kewajaran apakah betul gitu pertanggungjawaban yang disajikan oleh manajemen terhadap laporan keuangan perusahaannya gitu. Nah, di sini ada fungsi audit. Yang pertama, melindungi aset dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penipuan. Nah, itu udah jelas kan. Melindungi aset dengan adanya audit akan meminimalisir terjadinya kecurangan kan atau penipuan gitu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam operasi. Berarti meningkatkan efisiensi ini dengan adanya audit dapat adanya penghematan dalam operasi gitu kan, nggak lebih. Terus yang ketiga, meningkatkan keandalan dan integritas keuangan. Nah, berarti ini tuh dengan audit laporan keuangan itu dapat memiliki karakter yang kuat, yang berintegritas gitu. Jadi ini nggak diraguin gitu kebenaran laporan keuangan gitu ya. Benar. Terus yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, itu udah jelas kan. Terus yang kelima, menetapkan prosedur monitoring. Nah, dengan adanya audit ini jadi si perusahaan itu dapat terpantau gitu ya prosedur laporan keuangannya gitu. Sembarangan gitu. Iya. Terus di sini ada manfaat audit bagi masyarakat awam nih seperti kita gitu kan. Yang pertama, memberikan tambahan kepastian tentang kecermatan dan keandalan laporan keuangan. Nah, maksud di sini adalah berarti adanya audit ini dapat memberikan keyakinan kan kepada masyarakat. Ini tuh udah sesuai dengan transaksi yang terjadi di perusahaan gitu kan, karena udah diaudit sama orang yang kompeten dan independen. Jadi kan lebih pasti gitu kan, lebih pasti datanya gitu. Terus yang kedua, memberikan dasar yang objektif. Maksud di sini adalah dasar yang objektif itu berarti kan sesuai dengan transaksi yang terjadi di perusahaan, gak dimanipulasi, sesuai objektif gitu kan. Terus yang ketiga, memberikan dasar yang terpercaya kepada masyarakat untuk menilai apa yang diaudit. Berarti kan ini apa yang diaudit itu kan maksudnya yang diaudit itu adalah gitu, laporan keuangan kan yang diaudit misalkan gitu. Jadi kalau kita mengaudit laporan keuangan, berarti kan si data ini udah terjamin kebenarannya kan, terpercaya gitu ya. Percaya. Oke, mungkin cukup sekian video saya dan Mama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.